Salam Guru Penggerak. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi di modul 1.4. Yang pertama, kesimpulan tentang peran saya dalam menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah. Seorang guru yang baik adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Budaya positif terjadi ketika diterapkan konsep inti budaya positif, di antaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Penerapan budaya positif adalah mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan. Ketika murid sudah menerapkan disiplin positif, ia akan memahami dan menyadari diri dalam menerapkan nilai kebajikan berdasarkan motivasi internalnya. Yang kedua, motivasi perilaku. Di sini motivasi perilaku ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan yang termasuk motivasi internal adalah motivasi perilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Agar motivasi internal terwujud dalam diri murid, kita hendaknya menghindari hukuman dan penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ketiga, posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, lalu pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima posisi kontrol manajer. Dan diharapkan kita menerapkan posisi kontrol manajer. Di posisi ini, guru dan murid sama-sama meyakini keyakinan kelas dan bertanggung jawab pada keyakinan tersebut. Dan guru mengacu pada restitusi, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Poin yang keempat, keyakinan kelas atau sekolah. Guru dan murid bersama membuat keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan kebajikan universal yang mudah diingat, dipahami, dan dapat diterapkan oleh semua murid. Kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan koneksi antar materi modul 1.4 dengan modul-modul sebelumnya adalah menerapkan budaya positif di sekolah akan mempermudah tujuan tercapainya tujuan pendidikan yang sesuai Ki Hajar Dewantara. Budaya positif juga dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak dalam dirinya, meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid.
Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk berefleksi dengan menjawab beberapa pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal yang menurut saya di luar dugaan adalah pemberian penghargaan yang berlebihan yang ternyata dapat berdampak pada murid, diantaranya merusak hubungan, menurunkan kreativitas, dan lain-lain. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya pakai sebagai pemantau dan pembuat merasa bersalah. Seharusnya guru menerapkan posisi kontrol manager dengan menggunakan segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saat murid di kelas saya melakukan kegiatan makan siang bersama, ada beberapa siswa yang tidak mau merapikan bekal setelah makan. Saat menghadapi situasi tersebut, saya mencoba menerapkan segitiga restitusi, meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan memantik murid untuk ingat pada keyakinan kelas akan nilai kebajikan kebersihan. Pertanyaan pemantik keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya saat ini adalah merasa bersemangat dan termotivasi untuk menerapkan budaya positif di kelas dan sekolah saya. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya tentang adanya pembiasaan baik di kelas dan kesepakatan kelas yang dapat diolah menjadi keyakinan kelas. Kedepannya saya akan berusaha menerapkan posisi kontrol manager dalam menyikapi suatu masalah. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Lalu setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya terapkan adalah pembuat merasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya setelah menerapkan posisi kontrol pembuat merasa bersalah tak jarang menjadi sensitif dan merasa bersalah juga. Dan ketika menerapkan posisi pemantau, saya merasa memaksakan kehendak saya pada murid melalui aturan dan konsekuensi. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menerapkan posisi kontrol manajer dalam menyikapi masalah dan perasaan saya menjadi lebih tenang. Namun dalam memunculkan keyakinan kelas,
masih diperlukan pertanyaan pemantik karena murid saya dengan hambatan intelektual. Dengan komunikasi dan menerapkan segitiga restitusi, saya menjadi lebih tenang, dan dengan komunikasi ini siswa juga dilatih lebih bernalar kritis sesuai kemampuannya. Pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dalam mewujudkan budaya positif ini adalah adanya kolaborasi yang baik dengan seluruh warga sekolah, orang tua, dan lingkungan, agar budaya positif ini dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Sekian koneksi antar materi di modul 1.4 ini. Terima kasih. Salam guru penggerak.